semangat ya belajar matematikanya. Ini mohon maaf guys, Mama merasa dalam beberapa video-video Mama yang terakhir ini Mama makin jarang video-video bercandanya ya. Karena apa ya, Mama ini kalau mau jujur sih Mama itu merasa kalau matematika itu susah guys, dipasarkan secara dianggap sebagai hiburan itu karena memang gak menghibur ya, memang gak menghibur gitu. Jadi kayaknya konsep ini ya intinya kita Mama akan lebih enak kalau langsung serius saja ya. Itu yang pertama. Yang kedua ya karena kita kejar waktu guys, memang mengejar waktu biar video ini bisa dikonsumsi atau ditonton dalam waktu yang dekat gitu guys. Soalnya ini maaf banget nih guys. Oke, kita langsung saja ya. 1, 2, 3, 4. Ini nah kita punya bab baru ya ini ya, yaitu relasi telur parsial. Nah, apa itu relasi telur parsial? Relasi. Nah, yang pertama itu yang perlu digarisbawahi ini adalah relasi. Relasi apa sih? Nah, relasi itu kalian harusnya sudah belajar ya. Memang harusnya sudah belajar di teori himpunan, atau kalau enggak kalian lihat deh video Mamang yang terkait dengan himpunan yang apa itu? Video di sekolah. Nah, matematika sekolah guys. Ada itu relasi. Mamang udah bahas itu guys di video Mamang yang sebelumnya. Kalian tinggal tonton itu. Tapi Mamang di sini di sini dibahas kembali nih. Jadi diberikan suatu himpunan tak kosong S, suatu relasi delta pada S adalah suatu subset R. Apa itu ya, suatu subset R ya? Oh, maksudnya gini guys. Jadi ini suatu subset, katakanlah ya namanya subset suatu himpunan, katakanlah dia R, di mana R ini adalah subset S cross S. Nah, misal dia kan ada himpunan S cross S ya, Cartesian product, lalu ini ada R gitu. R ini dibentuk dari atau diambil dari S cross S. Terlepas apakah dia mempunyai aturan atau tidak ya, relasi ini yang penting dia subset S cross S itu sudah bisa dianggap sebagai relasi guys. Nah, seperti itu ya. Oke, siap bosku. Nah, kemudian di sini kita lambangkan A berelasi dengan B, atau A di sini delta ya, pakai delta ya. Segitiga ya. A segitiga B jika A, B itu anggota dari R. Nah, seperti itu. Terlepas dari R itu punya aturan ataupun tidak, itu tidak penting guys, punya aturan atau yang penting dia subset dari S cross S, itu berarti relasi. Kemudian relasi Mamang bacanya delta aja ya, delta ya. Relasi delta pada S dikatakan refleksif jika untuk setiap A anggota S, A itu berelasi dengan dirinya sendiri, itu refleksif guys namanya. Oke, ini sepertinya sudah Mamang bahas juga nih di himpunan nih, teori himpunan. Kalau kalian pengen yang lebih konkretnya atau ini merasa terlalu abstrak, tonton video Mamang yang matematika sekolah guys. Mamang udah bahas di sana. Di sana ada banyak contoh-contoh konkret yang dasar. Kemudian simetris jika A delta B berakibat delta B delta A. Jadi kayak komutatif ya. Jadi jika A delta B maka berakibat B juga delta A. Kemudian di sini kita punya relasi delta pada S dikatakan antisimetris jika untuk setiap A delta B dan B delta A berakibat A itu pasti sama dengan B. Jadi tidak ada yang berelasi secara simetris, intinya begitu ya, kecuali dia berelasi dengan dirinya sendiri. Oke, relasi delta pada S dikatakan transitif jika untuk setiap A delta B dan B delta B, B delta C itu akan berakibat A
akan delta C juga. Ada delta C juga gitu ya. Nah, latihan nih guys, latihan. Relasi, tentukan jenis-jenis relasi berikut. Relasi faktor dari ya pada himpunan N. Dan dua ini relasi kurang dari atau sama dengan pada himpunan S 1 2 3 4. Kayaknya Mamang mau bahas yang nomor 1 aja ya, ini faktor dari. Mari kita bahas guys. Kita lihat dulu ya, apa tadi ya, delta ini didefinisikan sebagai faktor dari. Oke, faktor dari ya, ingat ya. Sekarang kita cek apakah dia berrelasi dengan dirinya sendiri. Satu ya, untuk setiap N kecil, ini anggota N, apakah benar N itu faktor dari N? Dari N. Benar ya, N itu pasti faktor dari dirinya sendiri. Jadi ini benar. Berarti dia refleksif. Oke. Yang kedua, kita cek lagi apakah dia simetris. Untuk setiap M, N anggota N, benarkah jika M itu faktor dari N, maka N itu faktor dari M? Benar gak nih? Dua faktor dari satu. Salah ya. Nah, itu. Padahal satu itu faktor dari dua. Wow, berarti ini salah. Berarti dia tidak simetris. Apakah dia antisimetris? Pasti dia. Sudah jelas berdasarkan ini ya. Karena dia refleksif dan dia tidak simetris, maka dia berdasarkan dua hal di atas disimpulkan delta ini antisimetris. Nah, antisimetris. Karena salah. Next, transitif enggak? Untuk setiap katakanlah A, B, C itu yang anggota N, jika A itu faktor dari, ini Mama pakai delta aja ya, biar cukup ini, nanti panjang nih. A, B dan B faktor dari C, maka A ini faktor dari C. Ternyata benar guys. Misalnya gini, misalnya benar ya. Ini coba kita lihat contohnya. Misalnya 2 itu faktor dari 10 dan 10 itu faktor dari 20. Apakah benar 2 itu faktor dari 20? Nah, benar ya. Selalu seperti itu. Faktor dari itu apa sih? Faktor dari pakai teori bilangan guys, membagi habis itu. Nah, itu jadi kalau membuktikan jangan pakai contoh ya. Tadi Mamang mencontohkan itu karena untuk membuat lebih real saja. Nah, faktor dari ini bahasa matematikanya bisa kalian lihat di teori bilangan. Ya, konsep membagi habis itu adalah faktor dari. Nah, berarti dia ini antisimetris, refleksif, antisimetris, dan apa ini? Transitif ya, transitif. Nah, tapi dia tidak simetris ternyata. Nah, yang kurang dari kalian tugas sendiri deh, ya. Oke. Nah, di sini ada definisi lagi, relasi lambangnya seperti ini, guys. Kurang dari sama dengan disebut relasi terurut parsial jika dia merupakan refleksif, simetris. Bentar, bukan simetris cuy. Antisimetris ya. Sorry, ini salah nih. Antisimetris. Antisimetris.
Oke, siap. Pakai yang pink ya tadi. Oke, lebih jauh pasangan S, himpunan S dengan relasi parsialnya tadi disebut poset, guys, atau himpunan terparsial atau partially ordered set, disingkat poset ya, bukan kloset, bukan. Oke, diberikan S ini poset, B dikatakan comparable jika dia berelasi atau ya pokoknya berelasi gitu. A berelasi B atau B berelasi A, itu dikatakan comparable gitu ya. Oke, mungkin itu saja sedikit pembahasan dari Mamang.